Halo, Assalamualaikum anak-anakku kelas 3 yang hebat dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Pak Guru kalian, Pak Guru Chandra. Kita kali ini akan belajar tentang pelajaran Bahasa Indonesia tema 1, subtema 2. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga apa yang nanti Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Dan juga dalam belajar kali ini kalian tidak diganggu sama setan. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Kita kembali ke pelajaran Bahasa Indonesia tema 1, subtema yang kedua. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah yang pertama KD 3.4 atau KD pengetahuan. Mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.4 menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Nah, kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Kamu bisa buka buku siswa halaman 52. Nah, ini tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah membaca, kalian dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca, kalian dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca, kalian dapat mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Yang terakhir, yang keempat, setelah mengamati, kalian dapat menuliskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Kita lanjutkan lagi. Nah, ada materi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup, ya. Kita termasuk makhluk hidup juga, ya. Manusia punya ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Hewan, tumbuhan sama, ya, dengan kita ciri-cirinya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kita dari kecil sampai besar pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Dari kamu ada di dalam kandungannya ibu, sampai sekarang sebesar ini, kamu kelas 3 pasti mengalami pertumbuhan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti, sudah tidak tumbuh lagi. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Nah, itu. Nah, coba perhatikan gambar Udin. Nah, ini ada gambar Udin. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, kita lihat gambar apa ini. Nah, ada Udin pada waktu kecil masih bayi, ya. Kemudian ini Udin sedang belajar merangkap, kemudian Udin belajar berjalan. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah apa ini dari gambar ini? Ya, coba kita bahas bersama. Nah, ini jawabannya. Udin belajar merangkap, Udin berlatih berjalan. Ya, dari tadinya belajar merangkap, kemudian belajar berjalan. Berikutnya, nah ini perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini. Nah, ini Udin sedang apa ini? Memegang botol minuman susu, ya. Kemudian Udin bisa makan sendiri. Nah, ini kita bahas. Udin sudah bisa belajar memegang botol susu sendiri. Udin sudah besar dan sudah mulai makan sendiri. Nah, itu terjadi perubahan yang dialami pada Udin. Nah, sekarang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dari awal kita sudah belajar, ya. Kita sudah tahu pasti perbedaannya apa antara pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu dapat diukur, bisa diukur, ya, bersifat kuantitatif, dialami di masa awal dan memiliki batasan usia. Contohnya adalah tumbuhnya gigi pada bayi.
Bertambah tinggi itu pasti bisa diukur ya, yang tadinya 1 meter bertambah jadi 1,5 meter. Dan juga bertambah berat dari tadinya 20 kilo menjadi 30 kilo ya, itu namanya pertumbuhan. Perkembangan, nah sekarang beda lagi dengan perkembangan. Perkembangan itu apa? Perkembangan itu tidak dapat diukur, tidak ada alat ukurnya. Bersifat kualitatif di setiap fase kehidupan dan tidak dibatasi oleh usia. Tidak ada batasan usia dalam perkembangan. Contohnya apa? Contohnya adalah perkembangan bayi dari merangkak, berjalan hingga bisa berlari-larian ya, tadi seperti Udin. Terus kemudian contoh lainnya dari kesulitan memegang botol hingga bisa memegang botol minuman sendiri. Terus contoh yang lainnya dari tidak bisa bersepeda sampai bisa bersepeda. Ya, berikutnya kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke pembelajaran kedua. Kalian bisa buka buku siswa halaman 62. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah melakukan wawancara, kalian dapat mengidentifikasi istilah-istilah pada pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan wawancara orang tua, kalian dapat menuliskan cerita pertumbuhan dan perkembangan dirinya menggunakan informasi yang diterima dengan tepat. Nah, kalian akan wawancara kepada orang tuamu. Tapi sebelumnya, Pak Guru beritahu dulu ya, wawancara itu apa. Nih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh seseorang pewawancara sebagai penanya dan narasumber sebagai orang yang ditanya. Tujuan dari wawancara itu apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Wawancara selalu menggunakan kalimat tanya yang ditandai oleh adanya kata tanya. Kata tanyanya apa saja? Yaitu contohnya adalah apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana, dan kapan. Selalu diawali dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya apa? Digunakan untuk menanyakan benda, keadaan atau perbuatan. Contohnya apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Nah, jangan lupa di akhir kalimat tanya selalu diberi tanda tanya, karena itu termasuk kalimat tanya. Terus berikutnya, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa namamu? Jawabannya, nama saya adalah Udin. Seperti itu contohnya. Terus berikutnya, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Bagaimana kabarmu Udin? Bagaimana kabarmu Siti? Seperti itu, ya, menanyakan keadaan. Terus berikutnya, kata tanya mengapa biasanya digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa yang terjadi. Contoh kalimatnya apa? Mengapa kamu tadi tidak masuk sekolah, Siti? Seperti itu, ya. Kata tanya di mana yang berikutnya digunakan untuk menanyakan tempat peristiwa berlangsung. Di mana rumahmu? Di mana kamu melakukan perbuatan itu? Contohnya seperti itu ya. Yang terakhir, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Kapan kamu makan daging itu? Contohnya seperti itu ya. Itu kata tanya kapan. Nah, berikutnya ini Pak Guru sudah membuat rangkumannya. Coba kamu cari tahu kepada orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Kamu nanti tanyakan ke orang tuamu. Kemudian selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Tuh, nanti kamu cari informasi ya. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Tulis terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Kamu tulis dulu pertanyaan apa yang akan kamu ajukan kepada orang tuamu nanti.
Nah, contoh daftar pertanyaan yang bisa kamu tanyakan kepada orang tuamu. Contohnya seperti ini ya. Di mana tempat aku dilahirkan, Ibu? Nah, nanti tanya ke orang tuamu seperti itu. Terus kemudian yang kedua, berapa berat dan tinggi badanku saat lahir, Ayah? Misalnya seperti itu ya. Terus yang ketiga, berapa usiaku saat pertama kali bisa merangkak dan berjalan? Tuh, seperti itu ya. Kalian nanti bisa tanyakan ke orang tuamu. Ya, berikutnya. Nah, kita masuk ke pembelajaran ketiga. Kalian bisa buka buku siswa halaman 70. Coba kalian buka ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah membaca, kalian dapat mengidentifikasi makanan yang baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah membaca, kalian dapat menjelaskan pengaruh makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Nih ya, kita lanjutkan lagi ya. Makanan penting untuk kesehatan. Oh, penting sekali. Nah, ini ada namanya 4 sehat 5 sempurna. Ada nasi. Nah, ini nasi. Ya, makanan pokok ya, nasi. Kemudian ada lauk, daging-dagingan. Ada telur, ada ikan, ada tempe, tahu gitu. Terus kemudian ada sayur-sayuran, ada bayam, ada tomat, ada wortel. Nah, itu. Ada buah-buahan, ada pepaya, ada rambutan, ada apel, ada pisang. Dan terakhir adalah 5 sempurnanya berupa susu. Nah, coba kita bahas bareng-bareng. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Kalian dalam masa pertumbuhan harus makan makanan yang bergizi. Contohnya ini 4 sehat 5 sempurna. Setiap hari kamu harus makan itu ya, supaya kamu tumbuhnya cepat besar. Berikut ini adalah contoh makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, ini contoh 4 sehat 5 sempurna. Jenisnya apa saja? Yang pertama, makanan pokok, contohnya adalah nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Nah, ini adalah makanan pokok. Ya, contohnya itu tadi. Terus yang kedua adalah lauk pauk. Contohnya apa? Daging, ikan, tahu, tempe, telur, cumi-cumi, seperti itu. Ya, itu lauk pauknya. Terus yang ketiga, sayur-sayuran. Ini tadi. Contohnya adalah kangkung, bayam, wortel, buncis, sawi, seperti itu ya. Yang keempat adalah buah-buahan. Nah, ini kalian harus suka makan buah ya, supaya sehat. Contohnya apa? Jeruk, apel, anggur, pisang, jambu, pepaya, rambutan. Nah, itu banyak sekali. Manggis. Yang terakhir adalah 5 sempurnanya berupa susu. Contohnya susu sapi dan susu kambing. Nah, untuk melengkapi dari kebutuhan nutrisi yang tidak ada pada makanan-makanan yang 4 di atas. Seperti itu. Ini susu bertujuan untuk melengkapi kebutuhan gizi. Kita lanjutkan lagi. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Tadi ada nasi, ada jagung, sagu itu ya, termasuk makanan pokok mengandung karbohidrat. Sedangkan protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Apa itu protein hewani, protein nabati? Nah, kita jelaskan bareng-bareng. Protein hewani itu adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, daging, susu, keju, telur, seperti itu. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah tahu dan tempe. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, makanya kamu harus suka atau selalu makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Rasanya juga enak gitu ya. Terus kemudian mineral juga banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan ya. Kalian juga harus makan selain makanan yang bergizi, juga makanan yang bersih ya, terhindar dari debu dan lalat. Kalau makanlah yang terhindar dari debu atau yang ditutupi ya. Kamu harus makan makanan yang
ditutupi. Kalau tidak ada tutup di meja makan, mintalah ibumu untuk membelinya ya, karena itu penting. Kita harus makan makanan yang bersih ya, agar tidak terkontaminasi dengan bakteri. Kalau sudah terkontaminasi dengan bakteri, kita akan jadi sakit ya, seperti itu. Makanan yang bersih, menyehatkan dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Nah, itu makanya kita harus makan makanan yang bersih. Coba kalian amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari, atau beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari ya. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Gambar pertama. Nah, ini ada buah-buahan. Apakah tanda centang atau tanda silang? Ya betul, pasti tanda centang. Kalian harus makan. Alasannya apa? Ini bagus sudah buat. Alasannya buah-buahan sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung banyak vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tubuhnya setiap hari. Jadi kita harus rajin makan buah ya. Adanya apa? Adanya pisang ya makan pisang, adanya pepaya ya makan pepaya. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar permen. Nah, ini ada gambar permen. Coba tanda centang atau tanda silang? Ya betul, tanda silang. Kenapa tanda silang? Ini ada alasannya. Permen sebaiknya sesekali disantap atau dimakan ya, karena mengandung banyak gula, gulanya tinggi di situ, sehingga tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Kalau kamu sering makan permen, biasanya yang terjadi adalah giginya growong atau gupis. Nah itu makanya makan permen itu hanya sesekali saja. Jangan setiap hari makan permen ya, seperti itu. Kemudian gambar berikutnya. Nah, ini ada gambar es krim, tanda centang atau tanda silang? Tanda silang. Alasannya apa? Karena es krim itu mengandung banyak gula yang tinggi. Makanya harus dimakan hanya sesekali saja. Karena tidak baik bagi kesehatan jika disantap setiap hari itu. Terus gambar berikutnya, gambar coklat. Nah, boleh kamu makan coklat? Boleh. Ya, tanda silang berarti ya. Boleh kalian makan coklat, tapi jangan setiap hari. Karena apa? Karena sama. Coklat, es krim, permen itu banyak mengandung gula yang tinggi, sehingga tidak baik bagi kesehatan. Kalau banyak coklat, sama ya, dampaknya seperti permen, giginya juga gupis, gampang growong. Apalagi kalau kamu yang bercita-cita sebagai polisi atau tentara, ya harus dihindari itu makanan karena bisa menyebabkan giginya growong, nanti tidak diterima sebagai polisi dan tentara, ya. Itu seperti itu. Kemudian susu. Nah, susu, oh itu harus kamu minum ya. Harus kamu minum setiap hari. Alasannya apa? Ini. Susu sebaiknya diminum sesuai kebutuhan setiap orang karena mengandung vitamin dan protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Kebutuhan akan susu bagi setiap orang itu berbeda-beda. Contohnya adik bayimu itu sangat sekali butuh susu karena belum bisa makan. Nutrisinya berasal dari susu. Makanya adik bayimu itu lebih banyak minum susu dibanding kalian. Ya, itu alasannya seperti itu. Gambar yang terakhir adalah, nah yang ini lauk pauk. Oh pasti kamu harus makan ya. Alasannya apa? Lauk pauk daging sebaiknya dimakan sesuai dengan kebutuhan tubuh seseorang karena mengandung protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Kebutuhan protein kamu dengan adik kamu berbeda. Ya, adik kamu harus lebih banyak makan protein ya dibanding dengan kamu. Kamu juga lebih banyak mengandung makanan yang mengandung protein dibanding kakakmu, itu seperti itu ya. Yang lebih kecil biasanya kebutuhan proteinnya lebih banyak. Ya, berikutnya kita lanjut ke pembelajaran keempat. Kalian bisa buka buku siswa halaman 76. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah membaca, kalian dapat menjelaskan manfaat makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah membaca, kalian dapat menjawab pertanyaan tentang hubungan makanan dan kesehatan pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan tepat. Berikutnya,
Nah, ini. Bacalah teks di bawah dengan nyaring. Oh, kalian suruh membaca teks ya, ini gampang. Makanan dan kesehatan. Ada gambar Edo dan Udin dan teman-temannya juga ya, sedang bermain tarik tambang. Terus kemudian Edo terjatuh. Nah, ini cerita lengkapnya seperti ini. Pagi ini anak-anak EJ Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengaduh kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Itu ya, itu bacaannya. Nah, sekarang jawab pertanyaan dari bacaan yang tadi. Yang pertama coba. Apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara? Sedang apa mereka? Iya, betul. Bermain tarik tambang. Terus yang kedua, mengapa Edo mengadu kesakitan? Ada apa Edo tadi kesakitan? Karena Edo terjatuh. Iya, sedang tarik tambang, Edo terjatuh. Terus kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan teman-teman Edo saat Edo kesakitan? Teman-temannya kenapa? Bersorak atau kenapa? Nah, teman-temannya Edo membantu dan menghiburnya. Itu jawabannya ya. Ya, sekarang kita masuk ke pembelajaran kelima. Kalian bisa buka buku siswa di halaman 83. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah membaca, kalian dapat menjelaskan manfaat olahraga pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. Yang kedua, setelah membaca, kalian dapat menjawab pertanyaan tentang pengaruh olahraga pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan tepat. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada gambar. Udin apa Edo nih? Oh, Udin. Udin sedang bermain sepeda. Udin kecil bermain sepeda roda 3. Udin besar sudah bisa bermain sepeda sendiri. Nah, saat kecil, Udin menggunakan sepeda roda 3. Sekarang Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Rajin berolahraga sepeda membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya lebih tinggi. Nah, itu berarti ada hubungannya berarti ya olahraga dengan pertumbuhan dan perkembangan seperti itu. Nah, ini Edo. Edo suka sekali bermain sepak bola. Nah, ini saat kecil Edo hanya dapat menendang bola. Sekarang Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Nah, rajin berolahraga membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi, sama seperti Udin tadi ya. Kalau kita rajin olahraga, maka kita akan menjadi lebih kuat dan juga lebih tinggi karena berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kita. Olahraga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan dari manusia. Olahraga dapat membuat tubuh menjadi sehat. Tubuh yang sehat tidak mudah kena penyakit. Nah, seperti sekarang ini, di masa pandemi COVID-19 ini, kita dianjurkan untuk berolahraga yang teratur. Supaya apa? Supaya kita bisa meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita terhadap serangan penyakit. Nah, seperti itu. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat tumbuh dengan baik. Rekreasi juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Rekreasi itu plesir. Dengan rekreasi bersama teman, guru, atau keluarga, kita semua menjadi lebih santai, memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar. Nah, kita setiap hari melakukan aktivitas yang sangat padat ya, ada tugas dari Pak Guru, bermain. Nah, kita sesekali bolehlah ya rekreasi. Mengajak orang tuamu, mengajak keluargamu untuk pergi berlibur, contohnya ke pantai, ke gunung, kemana saja, untuk mengistirahatkan pikiran dan tubuh seperti itu penting. Ya, kita lanjutkan lagi ya, kita masuk ke pembelajaran ke-6. Kalian bisa buka
Buku siswa halaman 93. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mengamati gambar, kalian dapat menjelaskan pentingnya tidur dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati gambar, kalian dapat menuliskan cerita tentang kebiasaan yang baik sebelum tidur dengan benar. Nah, ini kita berbicara tentang tidur. Nah, ini Siti. Kalau kalian mau tidur, nih ya, harus cuci kaki dulu. Kemudian sikat gigi. Nah, habis itu baru tidur. Jangan lupa berdoa, doa sebelum tidur ya. Nah, kita dianjurkan untuk cuci kaki, atau lebih bagus lagi sebelum tidur kalian berwudu supaya tidurmu tidak diganggu sama iblis dan setan. Nah, ini penting sekali. Cuci kaki, cuci tangan, atau berwudu malah lebih bagus lagi. Kemudian sikat gigi, terus doa sebelum tidur, baru kemudian kamu tidur. Nah, itu. Setiap hari kita melakukan kegiatan. Tubuh kita menjadi lelah dan perlu istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah dengan tidur. Nah, saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Nah, sewaktu kamu tidur, kamu juga tumbuh, ya, tumbuh lebih tinggi, tumbuh lebih berat, seperti itu ya. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama, karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Nah, ini terutama pada waktu bulan puasa ya. Kalian posisinya lapar, pengennya tidur terus ya, tidak boleh. Tidur itu terlalu lama malah membuat badan menjadi lemes dan tidak sehat. Nah, itu. Ada hal-hal yang dilakukan sebelum tidur. Nah, ini tadi ya, sudah dijelaskan di depan. Yaitu cuci kaki, gosok gigi, kemudian berdoa. Baru tidur. Ya, selesai pelajaran bahasa Indonesia di tema 1, subtema yang kedua ya. Kalian habis ini kerjakan tugas bahasa Indonesia yang sudah Pak Guru jelaskan di depan ya. Kalaupun kamu kurang jelas, bisa kalian putar lagi video ini. Nah, kemudian kamu jawab pertanyaan dari Pak Guru seperti ini ya. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Tadi di depan sudah dijelaskan. Perbedaannya apa antara pertumbuhan dan perkembangan? Disertakan dengan contohnya boleh ya, biar lebih lengkap. Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang wawancara? Tadi wawancara adalah apa ya? Yang ketiga, sebutkan 6 kata tanya yang biasa digunakan dalam melakukan wawancara. Tuh, kata tanya apa saja yang dilakukan dalam wawancara? Nah, itu sudah di depan. Yang keempat, apa yang kalian ketahui tentang 4 sehat 5 sempurna? Ya, tadi sudah dijelaskan di depan ya, ada 5. Nah, ada 5. Ada makanan pokok, ada apa gitu ya. Disertakan juga dengan contohnya, contoh makanannya, lebih bagus lagi ya. Kemudian yang kelima, mengapa kita tidak boleh makan permen, es krim, dan coklat setiap hari? Ya, coba kalian kerjakan, jangan lupa ditulis pertanyaannya, biar Pak Guru nanti tidak lupa. Kemudian jawabannya ditulis pada buku Bahasa Indonesia, kemudian nanti suatu saat akan dikumpulkan dan dinilai oleh Pak Guru. Ya, sekian dari Pak Guru, terima kasih sudah menonton video pembelajaran yang Pak Guru buat. Semoga kalian bisa menerima pelajaran ini dengan baik dan juga bisa belajar dari video pembelajaran ini. Terima kasih dari Pak Guru. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.